hari ini Egy, besok siapa? Setiap kali tersangka kasus politik tidak bisa membuktikan ucapannya, mereka akan kabur ke luar negeri, teriak kriminalisasi, bawa-bawa nama Jokowi, lalu berharap dunia membela mereka. Tapi untungnya, dunia tidak sebodoh itu. Dan publik Indonesia juga tidak boleh bodoh. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi perjuangan dari luar negeri. Karena sejarah sudah berkali-kali menunjukkan mereka yang benar-benar membela rakyat tidak lari saat ditekan. Mereka bertahan, mereka hadapi hukum, mereka buktikan di pengadilan. Tapi Egy, dia justru membuktikan satu hal, bahwa ketika narasi dibangun di atas kebohongan, maka pelarian adalah akhir yang pasti. Bukan PBB, bukan kemenangan, tapi pelarian. Dan pelarian bukan perjuangan. Pelarian adalah pengkhianatan terhadap bangsa, terhadap rakyat, terhadap hukum yang selama ini katanya dia bela. Dan sekarang saatnya kita hantam klimaks dari drama paling absurd ini. Saatnya kita robek total selubung kepalsuan yang dibungkus atas nama perjuangan. Publik harus disadarkan secara brutal. Egy Sujana bukan simbol perjuangan, dia simbol pelarian, simbol ketakutan, simbol pengecut yang berteriak keras di podium, tapi gemetar saat panggilan polisi datang. Orang yang katanya sudah 35 tahun jadi advokat, yang hafal seluk-beluk hukum, justru memilih kabur dari negara hukum tempat dia hidup dan berkarir. Ini bukan pembela kebenaran, ini penjual kebohongan. Yang selama ini dengan santai menyebar tuduhan ijazah palsu, menghina presiden di depan publik, memancing amarah rakyat, tapi begitu diminta bertanggung jawab, langsung lari terbirit-birit. Dan sekarang dia ingin menunggangi nama besar PBB, ingin menjual kisah duka palsu ke lembaga internasional. Jangan bermimpi. Dunia melihat dan dunia tidak bodoh. Internasional tahu membedakan antara pembela HAM dan pelaku propaganda yang kehabisan panggung di dalam negeri. Publik harus paham. Ini bukan sekadar soal Egy Sujana. Ini adalah wajah baru dari infiltrasi kebohongan ke dalam ruang demokrasi. Mereka menyamar sebagai aktivis, menyusup ke opini publik, lalu menyebar racun secara sistematis, fitnah, kebencian, pembusukan nama baik pemimpin. Dan ketika aparat mulai bertindak, mereka menjerit dizalimi. Ini logika bajingan. Dan lebih parah lagi, mereka ingin mengajak kita semua tenggelam dalam dramanya. Mereka ingin kita ikut merasa kasihan, ikut marah ke negara, ikut termakan narasi represi penguasa. Tapi di balik air mata buaya itu, yang ada cuma satu tujuan, meloloskan diri dari jerat hukum. Jadi sekarang kita tanya balik ke publik, sampai kapan kita mau ditipu pakai baju perjuangan? Sampai kapan kita diam saat hukum diludahi oleh pengecut yang bersuara keras, tapi lari saat dipanggil? Sampai kapan kita mau membela mereka yang bahkan tidak berani membela ucapannya sendiri di pengadilan? Kalau hari ini kita masih membela Egy Sujana, maka besok fitnah akan jadi hal biasa. Penghinaan akan dianggap kritik. Pelarian akan dipuji sebagai perjuangan. Dan saat itu terjadi, maka tamatlah nalar bangsa ini. Jangan beri panggung untuk pengecut. Jangan beri simpati untuk pemfitnah. Jangan biarkan satu orang yang gagal menanggung akibat dari mulutnya menyeret bangsa ini ke dalam lumpur drama busuk bernama kriminalisasi aktivis. Karena yang sedang dikriminalisasi hari ini bukan aktivis, tapi logika. Dan kita, rakyat waras, harus menyelamatkannya. Jangan terkecoh oleh kata-kata manis yang hanya jadi kedok untuk pelarian. Jangan biarkan fitnah jadi komoditas politik. Dan jangan biarkan pengecut seperti Egy Sujana menghina kecerdasan bangsa ini dengan drama murahan yang bahkan tidak layak jadi sinetron pagi. Tegakkan hukum, lawan narasi busuk, jaga akal sehat, karena hari ini kebenaran sedang dijadikan dagangan. Dan kalau kita diam, kita ikut jadi pembelinya.